Shalom. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Jadi kan kita berkumpul di hari ini pada kebaikan Tuhan. Setelah kita memulai ibadah kita akan langsung kita mengikuti.
Terima kasih Kristus. Mari disebabkan kita dalam doa mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di sore hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami menjalankan ibadah kami Tuhan. Kami yang rindu Tuhan, kami membawa hati kami membawa ibadah kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, memberkati Tuhan ibadah kami dari awal Tuhan. Memberkati Tuhan, memberkati juga teman-teman kami yang ada Tuhan. Memberkati Tuhan, kami yang panas Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Masih semangat? Haleluya. Kita akan lanjut ke kita yang kedua. Terima kasih. Kita berdiri ya.
Kita akan lagu pujian ketiga buat teman-teman sekalian.
persaudara baik Tuhan, saya minta Arjuna menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menutup jadi bila membawakan sebenarnya. Kita akan mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Kita angkat pujian kita saat menyembah. Kita siapkan hati kita untuk memuji. Saya undang kita semua bagi
Yesus pada saya Tuhan, ada yang baik Tuhan yang maha Tuhan, terima kasih Tuhan kembali kehidupan yang masih Engkau berikan, tubuh yang sehat Tuhan, terima kasih masih menyertai kami sampai detik hari ini Tuhan. Tuhan kami sudah memuji menyembah Tuhan, kiranya kita dapat memuliakan nama Tuhan, sebentar lagi kami akan mengenal doa Tuhan. Tuhan kiranya berkati pendengaran kami dan hati kami agar firman ini dapat bertumbuh dan berbuah dari kami Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan ibadah saya itu Tuhan, biar Engkau yang berkata pada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya? Jangan kaget kalau bicara saya ada beda, karena gigi palsu saya baru, jadi ngomongnya agak-agak pelek. Jadi agak-agak susah lidahnya karena ada sesuatu yang ganjil, belum saya cek lagi. Ya, apa memang begini selamanya, apa karena pemasangan yang beda ya. Jadi mungkin nanti bahasanya mungkin
ada gilimet-gilimet, tahu gilimet-gilimet? Ada yang tidak dimengerti. Saya ngomong R agak susah sekarang, ngomong R. Gara-gara itu tadinya nggak apa-apa santai aja, sekarang agak repot ngomong R dan L ya. Gara-gara gigi palsu ini, karena mumpung kalian masih muda, rajin gosok gigi, ya. Rawat gigimu biar bersih dan awet. Ya, kalau udah kayak udah susah, ya, repot karena lagi kecil tidak mau dirawat. Ya. Mumpung nih sekalian kalian ada, nah, makan kalian saya jamin pasti jorok. Ya, permen, ya, yang manis-manis pasti. Nah, kalau malam usahakan, ya kalau sudah sikat gigi jangan makan lagi. Ya, kalau memang harus makan ya sikat gigi lagi. Ya, kumur-kumur yang baik biar nggak cepat rusak giginya. Jadi lari gigi. Sore hari ini menjelang malam, atau sudah malam, tema kita anak-anak youth Natalku. Ya, siapa yang nggak sabar menunggu Natal kita? Nah, atau biasa aja? Maria sabar? Apa nggak sabar? Nggak sabar dong. Ya kan? Semua orang Kristen kalau sudah masuk bulan Desember pasti akan apa ya? Pikirannya itu waduh, Natal nih. Apa yang kita mau kerjakan nih? Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau beli? Hampir Natal itu sudah berpindah, istilahnya sudah mulai berpindah atau mulai digeser, khususnya teman-teman muda, ya, karena identik Natal itu dengan hadiah, benar? Identik dengan makanan enak, nah, identik dengan dekorasi Natal. Memang nggak salah, malah lebih dominan dipajang aja, mau di mall, mau di mana pun, yang dipajang lebih dominan apa? Santa Claus daripada bayi Yesus yang di palungan. Itu akan jarang sekali. Tapi kalau Santa Claus itu akan banyak. Ya. Jadi sebenarnya yang ulang tahun Santa Claus atau Tuhan Yesus? Hah? Yang ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Oh, yang minta kado kalian? Harusnya kan yang ulang tahun Tuhan Yesus, kalian yang ngasih kado kepada Tuhan Yesus, bukan kalian yang minta kado sama Tuhan Yesus. Ya, nah, coba kita sama-sama belajar. Makanya saya ambil tema Natal. Jadi Natal kita ini beda-beda. Menurut kita ini seperti apa Natal itu? Ya, bukan hanya kalau yang sama itu tadi yang saya bilang, pikirannya hadiah, pikirannya ya pesta, ya penyambutan yang meriah, tampilan di sini. Nanti tahun depan begitu juga. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba teman-teman untuk mengerti arti Natal itu. Ya. Ada 3 poin yang mau saya bagikan. Kita akan belajar dari inti Natal ya, di dalam kitab suci. Pertama, ya, dunia remaja itu identik dengan validasi. Tahu nggak validasi? Kasih. Nggak tahu. Kamu SMP kelas 3 kan? Itu bahasa umum loh, validasi. Ada yang tahu? Validasi? Boleh searching di Google. Validasi apa itu? Bahagia. Perhatian, terus pengakuan, diakui. Ya, anak remaja identik dengan seperti itu. Diakui di lingkungan teman-teman, dicintai, pengen dihargai di teman-teman. Istilahnya kalian itu harus punya geng. Oh my God, ya. Kalian itu mencari pengakuan itu di mana? Dinilai, ada. Memang mengejar nilai.
ya, supaya nilainya itu bagus, tapi menyisihkan yang lain. Ya, bisa juga dalam apa ya, media sosial, di TikTok kalian, ya, di Facebook kalian, apalagi ya kalian punya, di IG kalian, ya, untuk pengakuan diri. Kalau untuk mendapat cuan nggak apa-apa. Ya, kalau hanya untuk pengakuan diri, oh saya baru dibeli baju oleh mama saya, oh saya baru pergi ke sini, pergi ke situ boleh. Misalnya kalian saya baru pergi ke Cirebon. Nah, kamu jelasin di Cirebon itu ada apa? Cirebon itu disebut dengan kota apa? Nah, Cirebon itu suhunya bagaimana? Kotanya bagaimana? Nah, itu malah jadi memberikan dampak buat orang lain. Ya, bukan hanya sekedar memamerkan diri bahwa saya sudah ke Cirebon, bahwa saya sudah ke mall ini. Ya, itu nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi kalau kita menjelaskan apa yang kita upload. Ya, anak-anak remaja di dunia ini, ya, semuanya mau dihargai, ya, diakui. Tetapi ada satu pribadi yang datang ke surga, ke dunia ini tanpa syarat. Ya, dia datang memberikan kasihnya ke dalam dunia ini supaya kita, ya, yang berdosa ini tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Makanya dia datang ke dunia ini untuk memberikan kasihnya, ya, di tengah-tengah kita supaya kita ini tidak binasa. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang keluar ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tuhan Yesus mau kita itu hidup olehnya, hidup di dalamnya. Saya masih remaja kok, udah nggak penting. Jangan. Banyak remaja-remaja yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Banyak remaja-remaja yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Ya. Tapi kalian jangan mau dibawa oleh dunia ini supaya kalian tidak punya hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Nah, kalau kita mencari validasi di dunia ini, di teman-temannya, di sekolah, kalian yang mengasihi teman-teman kalian, benar nggak? Kalian yang memberi. Kalian yang lebih dulu apa sih? Apa yang kalian kasih buat kami supaya kalian diakui? Oh, kalau perempuan harus pakai baju ini. Kalau di luar sekolah, perempuan itu harus dandannya yang menor. Gak sedikit loh orang SMP SMA dandannya menor. Ya, lebih menor daripada di kantor, daripada anak sekolah. Ya, saya sampai kaget kalau masuk Asia itu ke sekolahan. Ya, apalagi SMA saya yang jaga. Ya, yang di sana tuh. Kalau saya naik sepeda, ya, yang di sana tuh, udah pusing tangannya udah. Maka, ya itu dunia seperti itu membawa kita supaya divalidasi, diakui, ya, oleh pertemanan, oleh geng kita menjadi seperti itu. Kita memberi hal-hal yang menurut kebenaran Tuhan Yesus itu tidak benar. Sedangkan Tuhan Yesus itu mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan kasihnya. Ya. Bukan karena kita hebat, dia itu datang kepada kita. Tapi karena dia kasih itu
datang dari Allah ya. Ayat yang 10 itu kasih itu datang dari Allah. Natal adalah bukti bahwa kasih sejati tidak harus kita perjuangkan. Ya. Karena Tuhan sendiri yang datang loh. Ya, Tuhan sendiri yang datang ke dalam bumi untuk membebaskan kita dari dosa. Allah inisiatif mendekatkan diri ya. Dia tidak menunggu kalian jadi anak baik, anak solehah. Ya. Dia datang dengan apa keadaan kalian. Sebagai anak-anak yang seperti apa sekarang yang kalian alami. Menjadi anak baik kan saya nggak mau kalian. Menjadi anak yang memberontak saya nggak tahu. Ya. Soalnya nggak sedikit orang tua cerita di gereja manis banget, mau kerja, mau cuci piring, mau nyapu, tapi di rumah aku itu bahaya. Itu bisa disebut buah kepribadian. Karena di gereja bisa rajin, kenapa di rumah enggak? Ya. Sama, anggap rumah itu seperti gereja. Ya. Kalau kalian bisa kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan, kerjakan. Bersihkan rumah. Ya. Apa yang kalian sudah pakai, baju kotor jangan dilempar berber. Ya. Dulu saya ingat banget kalau dulu saya punya teman, abang-abang dia juragan. Ya. Kalau saya main ke sana, baju sekolahnya itu masih nyantol di ruang tamu satu. Nanti satunya masih ada di ruang apa satu, ya. Nanti baru mbaknya yang ambilin. Nah itu bukan sesuatu yang baik. Nah Tuhan Yesus datang supaya menjamah kita, supaya kita berubah. Dia datang kepada kita tanpa kita harus perjuangkan seperti di dunia ini. Kita itu sudah tervalidasi ketemu, ya. Diakui teman. Nanti ujung-ujungnya kecewa, betul nggak? Udah baik-baik sama teman, udah ngasih sesuatu sama teman, tapi ternyata dia mengecewakan. Ya. Jadi Natal yang pertama yaitu Natal tentang kasih yang didapatkan tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kalian menjadi saat ini anak nakal kah? Anak yang marus kah? Ya. Tuhan tetap datang, Tuhan tetap ingin merangkul kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, ya, Natal adalah tentang kehadiran yang mengubah kegelapan. Ya, kalian, saya percaya tekanan tinggi dalam pelajaran semakin tinggi, benar nggak? Kalian mesti nggak belajar? Mesti ya? Tugasnya semakin banyak, betul? Capek, betul. Ada kecemasan, betul nggak? Ya, ada kecemasan, ada tekanan yang kalian rasakan, ya, di dalam sekolah, benar nggak? Yesus datang sebagai Immanuel. Ada yang tahu artinya Immanuel? Allah beserta kita, ya. Tidak semua bisa beserta dengan kita, betul? Arjuna nggak mungkin selalu sama Maria, tidak mungkin selalu sama Arman, benar? Ya. Walaupun kalian bersaudara. Karena memang seperti itu adanya. Cuma Tuhan yang selalu ada menyertai kita, ya, yang selalu akan berada di tengah-tengah kita. Kehadiran itu membawa terang. Ya, kehadiran itu membuat segala sesuatu yang gelap, ya, menjadi terang. Dia datang, ya, mengubah kegelapan mungkin teman-teman merasa bahwa saya ini bodoh. Mungkin merasa bahwa saya ini dicuekin, ya. Mungkin merasa saya ini
nggak cantik. Ya, dunia itu kan seperti itu. Ya. Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, pernah pakai listrik waktu malam-malam, karena apa yang kalian lakukan? Paling gampang nyalain senter. Mana ada nyalain senter? HP kan? Kalau senter kan gede. HP kan HP itu udah kayak pegang, jadi nyalain senternya. Apa yang terjadi? Gelapnya masih di sekitar kalian kan jadi gelap kan? Betul? Nggak bisa menguasai daerah kalian. Apalagi kalau kalian ganti dari senter HP itu menjadi lampu emergency yang panjang. Nyalain, satu ruangan itu akan terang. Nah, Tuhan Yesus datang itu bercahaya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak bisa menguasai. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, ya, tidak jauh-jauh ya. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan Tuhan Yesus. Kegelapan-kegelapan yang akan menyerang kita, itu akan pergi sendiri. Kegelapan apa? Kecemasan. Ya, nanti yang kelas 3 keterima nggak di SMA favorit? Nanti yang SMA kelas 3 keterima nggak di perguruan tinggi negeri? Cemas nggak? Pikiran nggak? Pikiran dong. Ya. Apalagi sekarang musim bullying apa? Bullying sudah bukan sistemnya perkataan, tapi sudah pakai cyber lewat HP. Sebentar lagi AI yang bully kalian. Nah, kalau otak kalian udah dipakai, kalian kalah sama AI. Jangan hanya menikmati, tapi bagaimana mempergunakan itu untuk bisa menghasilkan sesuatu. Tekanan bullying itu akan semakin kuat. Tekanan akademik yang membuat kita menyerah, ya, atau kesalahan yang kita buat membuat kita malu. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, semua kecemasan itu akan berubah, ya, menjadi sesuatu yang apa ya? Terang itu, menjadi sesuatu yang wow, ya, menjadi sesuatu yang wah keren nih Tuhan. Ya. Terang itu yaitu Yesus. Ya. Yesus hanya Yesus yang memberikan harapan dan keberanian. Masalah seberat apapun, kita tidak bisa ya memadamkan terang Kristus dalam hidup kita. Dia datang dalam kelelahan dan kesendiriannya. Ya. Ada yang di sini masih cerita sama orang tua? Cuma satu, yakin? Nggak ada? Nggak juga nggak mau cerita sama bapak? Jangan banget. Oh kamu yang tahu? Kasih cerita sama bapak? Enggak, sama mama? Enggak juga, ya berarti sama bapak. Ya. Kalau kalian nggak mau cerita dengan orang yang ada, orang tua kalian, bagaimana kalian mau cerita sama yang tidak ada? Ayo. Bagaimana kalian yang ada aja kalian nggak ada ngomong, apalagi yang ada, yang kalian nggak bisa lihat, yang kalian bisa kalian percaya dengan iman. Dengan orang tua berbicaralah. Apa aja bicarakan. Kayak tadi ya bisa posting tasya. Masalah berdua aja bisa berantem sama mamanya. Ya. Anak berbeda pendapat. Enggak apa-apa.
Yang penting ada komunikasi yang bisa nanti ada solusinya. Oh kalau menurut saya ini nih, nggak bisa nanti hidupnya nggak enak, enak tetap. Ya. Nah kalau teman-teman nggak mau cerita sama orang tua, bagaimana mau cerita sama Tuhan yang nggak kelihatan sumber terang itu yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak mama pun dicuekin, apalagi Tuhan. Saya yakin saya pasti lebih dicuekin. Benar nggak? Kalian jawab sendiri ya. Jangan biarkan kesibukanmu membuat tidak menyadari kehadiran Tuhan. Ya, saya tahu teman-teman sibuk sekolah, belajar. Ya kalau belajar banyak tugas, oke lah. Tapi Tuhan itu bisa ketemu kapan aja. Ya. Jangan hati kita ini penuh dengan handphone kita, dengan drama-drama drakor, drama Cina yang happy ending, yang belum tentu itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kau membaca Alkitab, kau buka baca, itu akan bisa terjadi dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kalian percaya kepada terang itu. Jangan kau sibukkan dengan hal-hal kalian ya, yang tidak berguna. Masih mending kau datang kepada Tuhan Yesus, angkat pujian, isi hatimu dengan pujian, isi hatimu dengan firman Tuhan, bukan dengan handphone terus. Kalau handphone terus isinya baca firman Tuhan, tidak apa-apa. Handphone itu isinya mendengarkan firman Tuhan, tidak apa-apa. Jangan isi hati ini sudah penuh dengan dunia. Wajahnya Tuhan Yesus masuk, dia nggak bisa masuk. Seperti apa? Seperti waktu Tuhan Yesus mau lahir, cari penginapan. Penginapannya ada nggak? Ada yang tahu ceritanya nggak? Apa lupa kita sekolah minggu? Jangan lupa nih. Bapaknya Yesus Tuhan Yesus nyari tempat untuk bersalin. Ingat ceritanya? Searching gitu. Apa sih namanya? Biar kalian ingat, ya, nggak ada tempat untuk menginap, penuh semua. Itu sama juga saat ini kita. Kalau teman-teman isi hatimu dengan gadget, dengan HP, dengan hal-hal dunia ini, ya, Tuhan nggak akan bisa masuk karena sudah penuh. Kalian akan menolak. Udah penuh kan, capek Tuhan pelayanan, capek suku tidak berbohong, capek kalau nggak boleh gerutu, bersungut-sungut, capek disuruh rajin. Nah, jangan kita mengulang seperti waktu Yesus dilahirkan, bahwa penginapan yang mau mak bapaknya Yesus pakai seperti hati kita penuh dengan dunia ini. Ya, sedangkan Yesus itu adalah terang. Ya, dan terang itu sudah dapat menguasai kegelapan. Apapun masalah teman-teman dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Natal adalah tentang identitas dan tujuan kekal. Ya. Yesus hadir di tempat dunia ini, ya, di bumi ini, untuk kita hidup kekal, untuk kita tidak binasa. Ya. Hadiah Natal bisa rusak. Uang Natal yang kalian dapat bisa habis tuh. Habis. Liburan yang kalian liburan Natal selesai nggak? Atau terus liburan? Selesai. Tapi kalau Natal yang benar, sesuatu yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus yang hadir, dia tidak pernah hilang. Dia akan selalu ada dan selalu berlalu. Dan itu identitas kita sebagai pemuda remaja yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Setelah kita menerima kasih, ya tadi kan awal kasih, kedua tenang. Harusnya hidup kita baru berubah. Benar nggak? Identitas kita baru. Ya, yang biasanya malah jadi rajin. Benar nggak? Yang biasanya malah jadi rajin. Biar kita sadar loh, nggak boleh malas. Kalau malas nggak boleh makan. Yang biasanya bad mood, tahu bad mood? Hah? Apa? Apa sih? Bad mood apa? Hah? Oh. Berarti saya nggak salah ngomongnya. Bad mood biasanya dari protes. Nah kalau kita sering bad mood, ya, kita harus ubah menjadi happy mood. Betul nggak? Apa salah? Apa good mood? Ya. Nah kalau kita sudah dapat kasih Tuhan itu, dapat terang itu, teman-teman harusnya berubah, ya. Harusnya berubah. Jangan nanti tahun depan sama juga sama dengan tahun ini. Masih suka malas. Masih suka bad mood. Masih suka marah-marah. Masih suka gosip. Pemuda remaja gosip dong. Nggak mungkin juga ya. Apalagi kalau udah tentang lawan jenis. Itu loh, itu loh cantik. Ya. Untuk Arjuna saya, tapi di sini dari dulu remaja laki-lakinya nggak terlalu aktif untuk lawan jenis. Tapi kalau perempuannya dari yang saya tahu lebih aktif. Apalagi kalau udah cowok ganteng fisiknya, nanti cantik iman. Udah heboh kayak kelompok, ya. Hati-hati, ya. Galatia 2 ayat 20. Nah, kalau kita sudah dapat kasih, dapat terang, kita punya identitas baru, ya. Di Natal ini kita punya identitas baru. Kita harus berubah. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang tetap mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya minta pemuda remaja baca dengan keras. Soalnya tadi saya baca, berarti itu aku loh. Kalian enggak? 1, 2, 3. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, amin. Ya, ini janji kalian, ya. Janji kalian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti hidup kalian itu bukan hidup kalian sendiri. Ada pribadi lain yang hidup di dalam hidup kita, yaitu Kristus. Ya. Jangan hidupmu ditentukan oleh pengikut. Kalau di sini kalau bahasa Inggris apa? Follower. Bahasa Inggris sih. Ya. Jangan hidupmu gara-gara ditentukan oleh pengikut, atau jangan ditentukan oleh brand atau merek yang kau pakai. Ya. Atau hidupmu menurut pendapat orang lain. Ya. Tetapi hiduplah menurut pendapat Kristus,
kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kekal itu akan mendasarkan keberanianmu dan akan menjadi berbeda. Ya. Melakukan yang benar, memiliki tujuan yang jelas adalah mencerminkan Kristus, ya. Mencerminkan Kristus, ya. Melakukan yang benar dan memiliki tujuan yang jelas di sekolah, di rumah, di pergaulanmu, ya. Sekarang perempuan sama laki-laki sama, nggak ada bedanya. Perempuan merokok, laki-laki merokok, perempuan merokok. Laki-laki minum, perempuan juga minum. Ya. Laki-laki ngebut-ngebutan, perempuan juga ada yang ngebut-ngebutan. Sekarang udah nggak beda, maksudnya sama kenakalannya. Ya. Makanya kalian harus hati-hati hiduplah di dalam Kristus. Ya, kasih dari Baby, oke? Siap? Ya. Jadi Natal ini kita harus berubah, ya. Kita harus fokus dalam Kristus, bukan hanya fokus di dalam hidup kita saja, ya. Jadilah Natal hanya tentang apa yang bisa saya dapatkan, bukan itu, ya. Tetapi Natal adalah siapa yang telah diberikan. Kita memberikan kado apa buat Tuhan? Ya, apa coba kalian akan berikan kepada Tuhan? Tuhan punya semuanya di dalam dunia ini. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang mengisi dunia ini. Apa yang kita akan berikan dalam kado ulang tahun Tuhan? Kesetiaan, ketaatan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia sudah hadir, dia sudah datang, membawa itu namanya kasih, membawa namanya itu terang. Dan kedua itu akan mengubah hidup kita seharusnya menjadi anak remaja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau main musik dan singgah. Tidak akan masuk ke pujian dan paham kita. Terima kasih Tuhan yang sudah membuat Kebaikan
Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, inilah hal yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan.
Untuk Natal tahun ini kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami, yaitu tubuh jiwa kami, untuk kami menjadi kado teristimewa di hari ulang tahun Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami dan kelemahan kami, kekurangan kami. Jangan biarkan kami tinggal di dalam dosa, tetapi kami boleh Tuhan menjadi anak-anak muda yang ditahirkan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendapatkan kekuatan baru untuk mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah diceritakan kepada hamba-Mu. Tuhan, Kau akan memberikan Tuhan hamba-Mu kekuatan, kemampuan, kesehatan, urapan yang baru setiap hari, dan dipakai dengan luar biasa oleh kasih Kau-Nya Tuhan. Terima kasih bahwa berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan, dan semua yang dibuatnya berhasil karena ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Penggalakan yang sakit. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan sakit demamnya, sembuhkan sakit mahnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua boleh mendapatkan kesehatan. Untuk Ibu Fitri Tuhan, kalau besok dia seharusnya WL Tuhan, tapi dia menderita sakit Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap Tuhan jemaat Tuhan yang sakit, baik Mama Elis Tuhan, Om Hau Tuhan, dan semua yang sakit yang kami tidak tahu Tuhan satu persatu. Juga untuk Ibu Sinta Tuhan, Cici Sinta yang sakit juga, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mendapatkan kesehatan, kekuatan di malam-malam Natal. Kami boleh rasakan sukacita di bulan Desember ini, karena Tuhan hadir dalam hidup kami dan siap memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah pemuda remaja hari ini Tuhan. Rekan-rekan kami, teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan beserta dengan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Jaga lindungi mereka, bahwa Sabtu depan mereka sama-sama datang beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kami mau menerima doa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemudian remaja dikasih Tuhan, merawat engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah, Bapa, Anak, dan Tuhan Yesus Kristus, dan seluruh senjata kita.